Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-428. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya memang seperti seseorang yang baru saja terbangun dari sebuah mimpi yang buruk yang dibuat oleh pamannya. Sehingga tanpa disadarinya, Agung Sedayu mengusap matanya dengan lengan bajunya. Sesaat mereka tidak berbicara, tetapi angan-angan merekalah yang hilir mudik tidak menentu, menjelajahi daerah yang tidak dapat mereka kenal dengan baik. "Ah, sudahlah," berkata Widura kemudian. "Lupakan semuanya. Kita berbicara tentang Untara dan bakal istrinya." Agung Sedayu tersenyum. "Kau wajib mengenalnya baik-baik," berkata Widura. Kemudian diceritakannya serba sedikit tentang gadis itu, sambil menikmati hidangan yang telah dihidangkan di hadapan mereka. Samar-samar Agung Sedayu dapat membayangkan bagaimanakah sifat dari gadis itu. Sama sekali tidak seperti Sekar Mirah yang manja, keras hati dan mempunyai harga diri yang agak berlebih-lebihan. Juga tidak seperti Pandanwangi yang menyerahkan dirinya kepada masa depan bagi tanah perdikannya. Seorang anak perempuan yang berbakti kepada ayahnya sepeninggal ibunya, dan seorang gadis yang berjiwa prajurit. Bakal istri Untara itu adalah seorang gadis pendiam, tidak dapat bermain pedang dan olah kanuragan seperti Pandanwangi dan Sekar Mirah, tetapi ia pantas menjadi istri seorang perwira karena sifat-sifatnya. Ia dapat membuat Untara menjadi seorang senopati besar. Dengan kelembutan hatinya, ia dapat membuat Untara melepaskan semua kepentingan pribadinya untuk mengabdi kepada tugasnya sebagai seorang senopati. "Setelah Untara selesai, kau akan segera menyusul," desis Widura. "Ah, masih terlampau cepat, Paman. Bukankah saudara sekandung tidak boleh kawin di dalam tahun yang sama?" "Iya, tetapi tahun ini hampir habis. Bulan depan adalah bulan terakhir dari tahun ini. Kemudian 3 bulan kemudian adalah bulan yang baik pula bagi perkawinan." "Tidak, Paman. Tidak 3 bulan lagi. Mungkin 3 tahun atau barangkali 5 tahun. Mungkin kau tidak akan terpengaruh, tetapi lain bagi Sekar Mirah." Agung Sedayu mengerutkan keningnya, namun kemudian kepalanya terangguk-angguk. Tetapi sejenak kemudian, tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata, "Ah, aku akan minta diri, Paman. Aku akan kembali kepada Kakang Untara. Mudah-mudahan aku dapat menemukan alasan yang baik untuk kembali ke Sangkal Putung. Mudah-mudahan Kakang Untara dapat mengerti, dan mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah apapun juga." "Kenapa begitu tergesa-gesa?"
Jarak antara Sangkal Putung dan Jati Anom tidak terlampau jauh. Aku akan dapat hilir mudik setiap hari, Paman. Kakakmu tentu akan bertanya, kenapa kau tidak pulang saja ke Jati Anom? Hanya apabila perlu, baru kau pergi ke Sangkal Putung. Ah, Paman, sahut Agung Sedayu. Pamannya hanya tersenyum, tetapi sorot matanya memancarkan pengertian sepenuhnya atas keadaan Agung Sedayu. Kemudian setelah minta diri kepada seluruh keluarga pamannya, Agung Sedayu pun kembali kepada kakaknya. Tetapi ia masih tetap dibebani oleh kegelisahan. Bagaimana ia akan minta diri nanti? Dan apakah alasan yang sebaik-baiknya selain harapan bahwa kakaknya akan dapat mengerti akan keadaannya? Dengan demikian maka di sepanjang jalan kepala Agung Sedayu selalu tertunduk. Kudanya pun hanya berjalan perlahan-lahan, tidak lebih cepat dari langkah seorang yang berjalan kaki. Tiba-tiba saja Agung Sedayu teringat kepada gurunya. Sejenak ia mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berdesis kepada diri sendiri. Apakah aku dapat mempergunakan guru sebagai alasan untuk kembali ke Sangkal Putung? Mungkin aku dapat berkata bahwa guru mengharap aku malam ini menghadap. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Agung Sedayu menarik nafas. Memang mungkin, tetapi ia masih belum tahu pasti tanggapan Untara atas hal itu pula. Tetapi Agung Sedayu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang prajurit yang berdiri di tepi jalan. Di antara mereka adalah perwira yang bernama Ronojoyo. Dan yang membuatnya semakin berdebar-debar adalah di antara para prajurit itu terdapat prajurit yang menyerangnya di saat dia datang. Prajurit yang akan menghinakannya dengan menginjak ikat kepalanya. Ah, apa saja yang akan mereka lakukan? Agung Sedayu berdesah di dalam dirinya. Kenapa ada juga perwira pajang yang memiliki sifat-sifat pengecut itu? Tetapi Agung Sedayu tidak berhenti. Kudanya melangkah terus perlahan-lahan. Semakin lama semakin dekat. Beberapa langkah di hadapan perwira itu, Agung Sedayu menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Mungkin dengan tiba-tiba prajurit itu berbuat sesuatu yang tidak disangka-sangkanya. Tetapi mungkin juga mereka menghentikannya dan mengajaknya bertengkar. Ternyata perwira itu benar-benar telah menghentikannya. Dengan suara datar ia berkata, "Berhentilah dulu Agung Sedayu." Agung Sedayu berhenti tepat di hadapannya, tetapi ia tidak turun dari kudanya. "Aku akan bertanya serba sedikit," berkata perwira itu. "Kalau aku dapat menjawab, aku akan menjawab," sahut Agung Sedayu. Perwira itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Jangan terlampau sombong. Yang menjadi perwira atasanku adalah Untara, bukan kau. Jadi kau tidak dapat berbuat seperti Untara kepadaku. Ia berhak mencela aku, marah kepadaku dan sesuka hatinya. Tetapi kau tidak." Perwira itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Turunlah. Aku memang bukan Kakang Untara," jawab Agung Sedayu. "Tetapi aku juga bukan prajurit bawahanmu, sehingga kau tidak berhak memerintah aku."
Wajah perwira itu menjadi merah, tetapi ia masih menahan perasaannya. Ia sadar bahwa Agung Sedayu bukan saja adik Untara, tetapi ia sendiri mampu berbuat seperti Untara. Ternyata prajuritnya sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, meskipun Agung Sedayu melawannya sambil memegang kendali kuda dengan satu tangannya. Kau memang terlampau sombong, tetapi baiklah, aku dapat berbicara dengan seseorang yang tetap duduk di atas punggung kuda seperti Sutawijoyo. Kau kenal Sutawijoyo bukan? Ia adalah salah satu contoh dari kesombongan yang tiada taranya. Ia tidak pernah turun dari kudanya dengan siapapun ia berbicara, meskipun dengan orang yang lebih tua sekalipun. Tetapi ia adalah putra angkat Sultan Pajang. Agung Sedayu hanya dapat menahan perasaannya yang mulai tergelitik oleh kata-kata perwira itu. Tetapi ia masih tetap duduk di atas punggung kudanya. Agung Sedayu, berkata perwira itu kemudian, aku minta kau menjawab dengan jujur. Apakah Sutawijoyo benar-benar sudah menyusun sebuah pasukan yang kuat dan siap untuk berperang? Agung Sedayu mengerutkan keningnya, dipandanginya perwira itu sejenak. Lalu katanya, siapakah yang mengatakannya? Aku bertanya kepadamu, bukankah kau baru saja datang dari Mataram? Kau pasti mendengar apa yang sudah terjadi di daerah yang baru dibuka itu. Aku hanya lewat. Meskipun demikian, kau pasti sudah mendengar apa yang telah terjadi. Kalau yang lewat itu seorang pedagang ternak atau pedagang emas, mungkin mereka tidak akan tertarik kepada persoalan keprajuritan. Tetapi yang lewat adalah Agung Sedayu, adik Untara yang menjadi senopati pasukan Pajang di daerah selatan. Daerah yang langsung menjadi jalur penghubung antara Pajang dan Mataram pasti memperhatikan masalah-masalah serupa itu. Agung Sedayu merenung sejenak, namun tiba-tiba ia merasa mendapat kesempatan untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di Mataram untuk menghindari salah paham. Dengan demikian ia sudah membantu serba sedikit usaha pendekatan antara ayah dan anak, antara Sultan Pajang dan Raden Sutawijoyo. Karena itu, maka tiba-tiba saja atas kehendaknya sendiri, Agung Sedayu turun dari kudanya. Perwira Pajang yang bernama Ronojoyo itu justru surut selangkah. Dengan penuh kecurigaan, ia memandang Agung Sedayu dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya. Apa yang kau kehendaki? Bertanya Ronojoyo. Bukankah aku harus menjawab pertanyaanmu? Sahut Agung Sedayu. Dan aku memang akan menjawab pertanyaan itu. Oh, Ronojoyo maju pula selangkah, namun ia masih tetap berhati-hati. Agung Sedayu mengeluh di dalam hatinya, seakan-akan Ronojoyo memandangnya sebagai orang yang paling sombong dan licik. Namun Agung Sedayu mencoba untuk mengesampingkannya. Ia ingin membantu usaha pendekatan yang selalu dicoba oleh Sutawijoyo. Menurut penglihatanku, berkata Agung Sedayu, Mataram benar-benar sedang memusatkan perhatiannya pada pembukaan hutan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda persiapan prajurit, dan apalagi perlawanan terhadap pihak manapun juga. Aku memang singgah beberapa saat di Mataram, tetapi yang aku lihat adalah pengerahan tenaga untuk memperluas tanah garapan. Hanya itu, dan mereka terdiri dari petani-petani yang hanya mengenal kapak dan parang untuk menebang kayu, bukan pedang dan tombak. Perwira yang bernama Ronojoyo itu mengerutkan keningnya, tetapi tampak pada sorot matanya
bahwa ia tidak percaya dengan keterangan Agung Sedayu itu. Bahkan kemudian ia berkata, "Agung Sedayu, ingat, kakakmu lah yang akan mendapat tugas untuk berhadapan langsung dengan Mataram. Kau harus memberikan keterangan yang benar. Mungkin sampai saat ini, kakakmu masih belum menaruh curiga atasmu. Tetapi apabila kau tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya, maka kau dapat dianggap telah berkhianat kepada Pajang. Dan kau tentu sudah kenal kepada Untara. Meskipun kau adiknya, kau akan dapat digantungnya di regol Padukuhan Jati Anom di gerbang kampung halamanmu sendiri." Agung Sedayu semakin tidak senang mendengar kata-katanya, tetapi ia tidak mau mempertajam persoalan Pajang dan Mataram. Maka katanya, "Sudahlah, aku tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak dari yang aku ketahui. Aku memang tidak akan mengatakan yang tidak sebenarnya. Justru karena itu, aku tidak mau mengarang sebuah cerita untuk menyenangkan hatimu, seolah-olah bayanganmu tentang Mataram yang dipagari dengan pasukan dan ujung senjata itu benar-benar telah terjadi." Rono Joyo membelalakkan matanya sambil membentak, "Ingat, dengan siapa kau berbicara? Dan ingat," sahut Agung Sedayu, "aku bukan bawahanmu." Rono Joyo menggertakkan giginya. Geramnya, "Kau salah seorang telik sandi dari Mataram. Kau mendapat tugas untuk mengetahui kekuatan Pajang di Jati Anom. Justru karena kau adik Untara, agaknya Untara kini benar-benar telah lengah dan membiarkan kau berkeliaran di sini." Agung Sedayu menahan perasaannya yang bergolak dengan susah payah. Ternyata perwira yang bernama Rono Joyo ini justru bukan seorang prajurit yang baik. Ia selalu dibayangi oleh kecemasan dan ketakutan. Namun mungkin ia memang mendapat gambaran yang salah tentang Mataram. Karena itu, Agung Sedayu berkata, "Aku kira kau memang mendapat keterangan yang tidak sebenarnya sebelumnya. Coba katakan, siapakah yang sudah memberikan keterangan kepadamu tentang Mataram seperti yang kau gambarkan itu? Jangan mencoba bersembunyi lagi. Sebentar lagi aku akan dapat membuktikan bahwa kau memang seorang telik sandi dan Untara sendirilah yang akan menangkapmu dan menggantungmu di padukuhanmu sendiri." "Apakah kau pernah melihat alas mentau?" Perwira itu tidak segera menyahut. "Kalau belum, apakah kau bersedia sekali-sekali pergi ke alas mentau? Aku bersedia menunjukkan jalan. Kau dapat mengenakan pakaian keprajuritanmu tanpa diganggu oleh lalat sekalipun. Aku akan menanggung keselamatanmu. Kau akan melihat bahwa di Mataram tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada persiapan, tidak ada prajurit, dan tidak ada rasa permusuhan dengan siapapun juga. Mataram sampai saat ini berjalan maju dengan wajar, bahkan dengan banyak rintangan. Apakah dengan demikian, Mataram sempat membuat persoalan dengan kekuasaan yang ada di sekitarnya, apalagi kekuasaan Pajang?" Rono Joyo mengerutkan keningnya. Ia mulai menyadari bahwa Agung Sedayu bukan anak-anak yang takut dengan bentakan-bentakan kasar. Agung Sedayu benar-benar adik Untara yang memiliki banyak kesamaan, tetapi juga banyak kelainan. Karena itu, Rono Joyo tidak bertanya lagi, tetapi ia masih sempat mengancam, "Agung Sedayu, kau harus bersikap baik di sini. Jangan menimbulkan kecurigaan dan tingkah laku yang dapat menyeretmu ke tiang gantungan." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sama sekali tidak menjawab. Sejenak ia memandang wajah Rono Joyo yang seakan-akan membayangkan kebencian yang sangat dalam terhadap Mataram dan pemimpin-pemimpinnya.
Aku kira benar juga dugaan-dugaan bahwa ada 1-2 orang yang telah berbuat curang di dalam istana. Mungkin saat-saat ini mereka baru berhasil menghasut para perwira dan para prajurit. Mungkin lain kali, senopati yang lebih tinggi, dan kemudian panglima prajurit, pepatih pajak, dan semua kadang sentono. Akhirnya Sultan Hadiwijoyo sendiri akan mempercayainya bahwa Mataram benar-benar akan memberontak terhadap kekuasaan pajak. Berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Agung Sedayu seakan-akan tersadar ketika ia mendengar Rono Joyo berkata, "Pergilah, aku tidak memerlukan kau lagi hari ini." Terasa dada Agung Sedayu berdesir. Sikap perwira itu benar-benar telah memuakkan, tetapi ia masih berusaha untuk menahan perasaannya dan menjawab, "Sekehendakkulah, apakah aku akan pergi? Apakah aku akan tetap di sini? Aku berada di kampung halamanku sendiri. Sejak kecil aku bermain-main di sepanjang jalan ini tanpa ada yang mengganggu-gugat. Sekarang aku dapat berjalan menyusur jalan ini ke sana kemari sehari 10 kali. Gila, kau adalah orang yang lebih sombong lagi dari Sutowijoyo. Aku tidak peduli apakah aku melampaui kesombongan Sutowijoyo dan menyamai kesombonganmu atau tidak. Itu adalah persoalanku." "Diam!" bentak perwira itu. "Jangan berani mempermainkan seorang perwira pajak. Kau akan menyesal. Seandainya aku tidak mengenal kau sebagai adik Untara, kau sudah menjadi permainan anak buahku di sini. Bukan begitu kebiasaan seorang prajurit. Seorang prajurit adalah seorang yang bersikap jantan. Apakah kau mengerti arti dari sikap jantan itu?" Tubuh perwira itu menggigil, apalagi ketika Agung Sedayu berkata, "Aku akan mengatakan kepada Kakang Untara, apakah yang sebaiknya aku lakukan menghadapi seorang perwira macam kau ini. Dan aku memang tidak pernah membayangkan bahwa ada seorang perwira pajak yang mempunyai sifat semacam ini." Tetapi Agung Sedayu tidak menunggu jawaban. Ia pun segera meloncat ke punggung kudanya dan memacu kudanya meninggalkan perwira yang bernama Rono Joyo itu. Rono Joyo pun menjadi ragu-ragu. Kemarahan yang memuncak di kepalanya hampir melepaskan segala macam pertimbangannya. Untunglah bahwa ia masih tetap sadar bahwa Agung Sedayu adalah adik Untara, sehingga masih ada juga keseganannya untuk berbuat sesuatu. Tetapi lepas dari daerah Jati Anom, aku dapat berbuat apapun juga di luar pengetahuan Untara. Kalau aku berbuat jantan seperti yang dikatakan Agung Sedayu, tidak ada seorang pun yang akan menuntut aku," berkata perwira itu di dalam hatinya. Lalu sambil membusungkan dadanya, ia berkata, "Tetapi seandainya Untara marah juga, aku dapat berhubungan dengan Kakang Tumenggung yang mempunyai pengaruh tidak kalah dari Untara di istana." Perwira itu menggertakkan giginya. Tanpa berkata apapun juga, ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu, diikuti oleh beberapa orang prajuritnya. "Anak itu memang keras kepala," desis seorang prajurit. "Ia tidak saja berani menentang seorang prajurit, tetapi juga seorang perwira. Ia merasa mendapat perlindungan dari kakaknya, seorang senopati." Jawab yang lain, "Itu akan membuatnya keras kepala." Tetapi mereka pun kemudian terdiam apabila sekilas melonjak di dalam hati mereka kenyataan yang sebenarnya mereka hadapi tentang Agung Sedayu itu. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun menjadi semakin dekat dengan rumahnya. Selain debar jantungnya yang belum reda, ia sudah mulai dirayapi kegelisahan yang lain.
yang tanpa disengaja telah dilupakannya untuk sejenak. Kegelisahan menjelang sore hari untuk minta diri kepada kakaknya. Ternyata kedatangannya memang sudah ditunggu oleh Untara dan beberapa orang perwira yang lain. Setelah duduk sebentar, maka mereka pun kemudian mulai menikmati makan siang yang sudah disediakan. Namun selama tangannya menyuapi mulutnya, Agung Sedayu masih saja digelisahkan oleh keharusannya untuk minta diri. Sedangkan matahari semakin lama semakin bergeser turun ke barat. Demikianlah, setelah selesai makan dan setelah mereka berbicara serba sedikit, mulailah Agung Sedayu mengatur hatinya untuk menyampaikan niatnya bahwa ia akan kembali ke Sangkal Putung sore itu. Tetapi hatinya menjadi berdebar-debar kembali ketika Untara berkata, "Bilikmu semasa anak-anak masih tersedia buatmu, Sedayu. Meskipun selama ini bilik itu kami pergunakan, tetapi malam ini dan seterusnya akan dapat kau pakai lagi, seperti pada masa kecilmu. Bedanya, dahulu kau menempati bilik itu bersama ibu, tetapi sekarang kau harus berani tidur sendiri." Para perwira yang mendengar kelakar Untara itu tertawa. Agaknya mereka telah mendengar cerita tentang Agung Sedayu semasa menjelang remaja, bahwa ia adalah seorang penakut yang kadang-kadang menjengkelkan sekali, bukan saja karena ia tidak berani menghadapi kawan-kawannya yang nakal, tetapi ia adalah anak yang takut sekali kepada gelap, hantu, dan semacamnya. Agung Sedayu sendiri tersenyum mendengarnya, meskipun debar jantungnya menjadi semakin cepat. Tetapi, aku tidak dapat diam sampai senja. Tiba-tiba saja timbul pikiran di dalam dirinya. Sebaiknya aku berterus terang, apapun yang akan dikatakan oleh Kakang Untara terhadapku. Mudah-mudahan, Kakang Untara tidak menghubungkan masalah ini dengan kedatanganku dari Mataram. Seolah-olah aku tidak mau lagi berada di lingkungan prajurit Pajang, karena aku mempunyai ikatan tertentu dengan Mataram. Jika demikian, maka Ronojoyo akan mendapat kesempatan meniup-niupkan pendapatnya yang salah itu. Karena itu, satu-satunya alasan yang akan dikemukakan oleh Agung Sedayu adalah gurunya. Gurunya minta ia kembali ke Sangkal Putung sore ini karena ada persoalan yang akan dibicarakan mengenai dirinya dalam hubungan guru dan murid. Juga mudah-mudahan tidak ada salah paham pada Kakang Untara. Kalau ia menganggap guru pun berpihak kepada Mataram, maka aku akan mendapat kesulitan. Katanya pula di dalam hatinya. Karena itu, setelah suara tawa para perwira mereda, Agung Sedayu mencoba untuk mulai berbicara, mumpung Ronojoyo tidak ada di dalam ruangan itu. "Kakang, sebenarnya aku senang sekali bermalam di rumah ini. Rumahku sendiri, apalagi di dalam bilikku semasa kanak-kanak. Tetapi..." Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. "Tetapi kenapa?" Untara bertanya. "Bukan maksudku tidak menghargai Kakang Untara dan para perwira. Tetapi sebenarnya, bahwa sejak aku berangkat, aku sudah mendapat pesan bahwa senja ini aku harus kembali ke Sangkal Putung." "Kembali ke Sangkal Putung?" Untara mengerutkan keningnya. "Ya Kakang, tidak ada apa-apa. Tetapi demikianlah pesan guru. Besok aku akan segera kembali lagi kemari, dan aku akan tinggal di rumah ini. Aku senang sekali mendapat banyak kawan di sini, Kakang Untara dan para perwira Pajang." Untara memandang Agung Sedayu sejenak, tetapi ia tidak segera mengatakan sesuatu. Agung Sedayu pun menjadi bimbang.
Bahkan kepalanya menjadi tertunduk dalam-dalam. Sekilas ia mencoba untuk menatap wajah-wajah para perwira yang duduk di sekitarnya. Tetapi ia tidak tahu kesan apakah yang membayang di wajah mereka. Namun dengan demikian, maka dada Agung Sedayu pun menjadi semakin berdebar-debar. Sejenak ia menunggu jawaban kakaknya. Tetapi rasa-rasanya sudah berhari-hari kakaknya itu diam saja memandangnya dengan tajam. Ruangan itu menjadi hening, seakan-akan tidak berpenghuni. Hanya tarikan nafas yang gelisah terdengar susul-menyusul. Betapa hati Agung Sedayu menggelepar, tetapi ia masih tetap harus menunggu. Namun Agung Sedayu yang tertunduk dalam-dalam itu terperanjat ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara Untara. Justru suara tertawanya. Karena itu, dengan serta-merta ia mengangkat wajahnya dan dengan penuh pertanyaan ditatapnya wajah kakaknya yang tampak aneh baginya. Sejenak kemudian, setelah suara tertawanya mereda, barulah Untara menjawab, "Kau berbohong, Sedayu." Berbagai perasaan bercampur baur di dada Agung Sedayu. Ia tidak mengerti apakah yang sebenarnya tersimpan di hati kakaknya. Karena itu, maka tergagap ia menjawab, "Aku tidak berbohong, Kakang." "Kau tentu berbohong. Kau katakan bahwa gurumu memanggilmu sore ini." Iya, iya, Kakang." Tetapi Untara tertawa pula. Agung Sedayu benar-benar menjadi gelisah. Rasa-rasanya ia duduk di atas tikar yang membara. Ia bergeser sejengkal surut. "Jangan kau sangka aku tidak tahu," berkata Untara. "Bukankah baru tadi malam kau sampai di Sangkal Putung? Dan karena kau segan kepada sanak kadang di Jati Anom, kau memaksa diri untuk datang menemui aku, yang selama ini kau anggap sebagai ganti ayah dan ibu." Agung Sedayu tidak menyahut, tetapi kepalanya telah tertunduk semakin dalam. Namun di dalam hatinya ia berkata, "Bukan hanya karena keseganan itu, aku ingin segera mendapat kesan tentang Kakang. Bagaimana sikap Kakang terhadap Mataram?" "Agung Sedayu," berkata Untara kemudian. Karena suara Untara menjadi bersungguh-sungguh, maka Agung Sedayu pun mengangkat wajahnya. "Kalau dahulu," Untara meneruskan, "mungkin aku akan bertanya, kenapa gurumu memanggil kau sore ini? Mungkin aku tidak mempercayaimu dan memaksamu tinggal di sini, karena aku adalah kakakmu. Tetapi sekarang, aku bersikap lain. Aku sekarang tahu kalau kau sekedar berbohong karena kau malu mengatakan alasan yang sebenarnya. Namun seandainya gurumu sekalipun yang menyuruh kau kembali sore ini, kau pasti tidak akan menjadi sangat gelisah. Seandainya kau tidak dapat memenuhinya, karena kau berharap bahwa gurumu mengerti kesulitanmu. Tetapi sekarang, pasti bukan gurumu yang mengharap kau cepat kembali." Agung Sedayu menjadi bingung. "Ayo, berkatalah terus terang, jangan mencoba berbohong." Agung Sedayu justru menjadi semakin membeku dan ia menjadi bingung ketika Untara sekali lagi tertawa terbahak-bahak sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa orang perwira yang hadir tersenyum geli melihat sikap Untara dan melihat Agung Sedayu yang kebingungan. Namun mereka sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Untara. "Agung Sedayu," berkata Untara kemudian setelah suara tertawanya mereda, "kau tahu, dan barangkali kau mendengar dari Paman Widura lebih banyak lagi tentang aku
dan masa-masa menjelang perkawinanku. Nah, baru setelah aku akan kawin aku tahu bahwa kau berbohong. Bukankah begitu? Sama sekali bukan Kiai Gringsing yang memaksamu pulang, tetapi pasti Sekar Mirah. Ayo, jangan ingkar. Aku tahu pasti. Dada Agung Sedayu berdesir, tetapi ia mendengar kakaknya berkata di sela-sela suara tertawanya. Aku akan menyerah sekarang. Mungkin dahulu aku akan berkeras, tetapi sekarang aku tahu bahwa keharusan yang paling ditaati adalah keharusan serupa itu. Dan aku sama sekali tidak berkeberatan, karena kau pun pasti akan memaksa. Seandainya aku minta kau tinggal di sini malam ini, kau pasti lebih memberatkan pesan Sekar Mirah dari pesan siapapun, termasuk gurumu sendiri. Agung Sedayu membeku sejenak, namun tiba-tiba terasa sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Suatu serangan perasaan yang tidak terduga-duga, seakan-akan ia telah terbanting dalam suatu keadaan yang sangat asing. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa kakaknya akan bersikap demikian lunak dan lembut menghadapi keadaannya. Sehingga karena itu, sejenak ia terbungkam sambil memandangi wajah Untara yang masih saja dibayangi oleh suara tertawanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.